Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk rapi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih kalian telah semangat. Namun sebelum kita belajar, Pak Guru minta ketua kelas untuk membuka pelajaran kita dan memimpin doa dengan sholawat Nadatain ya. Kita membuka pelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Perhatikan, kita belajar tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Namun sebelumnya, ke kelas siapa yang tidak hadir? Hadir? Semua? Ya, semua hadir ya? Nah, kalian harus tetap semangat karena dengan belajar kita akan bisa menguasai dunia. Kita akan bisa sempurna di dalam ibadah. Baiklah, sebelum kita sama-sama belajar, terlebih dahulu kita alangkah lebih baiknya kita awali dengan kita membaca Al-Quran agar semakin semangat ya. Baik. Torik mungkin bisa dipimpin temannya. Torik, maju depan Torik. Oke, teman-teman semua, mari kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahumma arhamna Bil Qur'an. Baik, perhatikan ya. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Guru untuk mengetahui kemampuan awal kalian dari apa yang sudah kalian pelajari di Sanawiyah. Kalian sekarang kelas 10. Mungkin kalian sudah belajar tentang Al-Quran, sudah? Belajar Al-Quran hadis juga ya? Ya. Nah, coba Pak Guru ingin tanya, apakah kalian tahu nama kitab-kitab yang pernah Allah turunkan? Siapa yang bisa jawab? Torik. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Al-Quran. Ya, kalau begitu, apa nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi Al-Quran. Ya, benar? Sariti ya. Nah, selanjutnya, adakah yang tahu asal kata nama Al-Quran? Kenapa dia dinamakan Al-Quran? Karena Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yakliku, dan qoro'a yang artinya membaca. Membaca. Nah, benar? Terus dulu. Dan ada nama yang lain. Insya Allah ini yang sekarang akan kita pelajari. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi kalian belajar Al-Quran? Untuk dapat pahala. Untuk mendapat pahala. Memperdalam ilmu agama. Untuk memperdalam ilmu agama. Pan.
agar mengetahui lebih dalam Lebih dalam apa? tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Ya, bisa. Semua bisa menjadi motivasi kita. Karena kita kan beda motivasinya. Baiklah. Nah sekarang untuk pembelajaran kita tentang Al-Quran, capaian pembelajaran yang kita akan capai setelah belajar Al-Quran ini, kalian bisa menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi asal kata tadi nama Al-Quran itu bukan hanya satu, tetapi ada 5 nyata, ya, menurut para ulama. Oleh karena itu tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian kedua, menganalisis nama-nama Al-Quran populer. Ternyata juga nama Al-Quran itu bukan Al-Quran saja, tapi dia punya nama lain. Dan ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik. Paham itu? Paham. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini, Pak Guru menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita belajar berdasarkan masalah. Ada masalah di sekitar kita tentang Al-Quran. Ya, yang pertama misalnya ini. Coba ini masalah kita sebagai orang Islam. Ternyata kita orang Islam yang tidak peduli dengan kitab sucinya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap orang itu? Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam mempelajari kitab suci. Kitab suci kita. Tugas kita sebagai umat Islam mempelajari kitab suci kita. Ada lagi yang lain? Hah? Cukup? Ya seperti itulah. Ya. Kemudian di sekitar kita pula ada orang yang tidak bisa membaca, masih ada orang yang tidak bisa membaca. Gimana masalahnya itu? Hah? Merugi karena dia tidak mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran itu adalah berpahala. Nah, terakhir, dampak perilaku orang yang jauh dari Al-Quran apa? Dia akan tersesat. Apalagi? Hatinya keras. Ya banyak dampak-dampak ya dari perilaku orang yang tidak baik. Nah untuk memahami pembelajaran kali ini, coba mari kita lihat dulu. Ini gambar apa ini? Sampul Al-Quran, cover Al-Quran. Nah ini ya, kalau secara nyatanya ini. Kita selalu melihat tulisan di cover Al-Quran bertuliskan Al-Quran. Tidak pernah ada kata lain. Nah, lalu ya apa yang kalian pikirkan? Nah, kita berpikir kenapa ya dinamakan Al-Quran, gitu ya? Nah, kenapa ya dinamakan Al-Quran? Dari mana kata Al-Quran itu? Baik, ini yang akan kita bedah. Sekarang ini ada link video Pak Guru tampilkan untuk pembelajaran kita. Silakan. Semua. Nah, setidaknya ada 5 alasan ulama kenapa Al-Quran itu dinamakan Al-Quran. Pertama, menurut Al-Jami, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a. Ya, qoro'a ya, Al-Quran yang berarti bacaan. Nah, di sini Al-Quran adalah perhatikan tadi? Jelas? Nah, apakah ada yang bertanya terkait video tadi yang disampaikan di video tadi? Dari 5 nama-nama populer Al-Quran itu yang mana yang paling terkenal dan kenapa alasannya? Oh iya, dari video tadi jelas kita ketahui bahwa
nama yang paling populer dan dia berada di nomor urut 1, yaitu menurut pendapat Al-Lihyani bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, dan itu yang juga populer di kalian, ya. Sehingga tadi kita bilang Al-Quran selalu di sampulnya tuliskan Al-Quran. Nah, dari kata qoro'a, apa arti qoro'a? Bacaan. Sehingga Quran itu memang untuk dibaca, dan dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Baik. Nah, selanjutnya sekarang kalau kalian sudah pahami, Bapak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, kita bagi kelompok, ya. Ya, kita hitung. Ya, ayo Lipi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang Pak Guru instruksikan untuk kalian berkumpul, bergabung dengan kelompoknya. Jadi segera gitu. Nah, siapa yang kelompok 1 tadi? Katakan. Nomor 1. Ya, supaya ingat. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Segera. Nomor 3. Ya. Kumpul. Ya, sudah berkumpul? Ya. Ya. Baik, Pak Guru bagikan kalian LKPD untuk dikerjakan. Jadi Pak Guru di sini sambil kalian mengerjakan, Pak Guru akan menilai siapa yang paling aktif. Jadi tidak boleh ada yang tidak bekerja. Kalian perhatikan dulu bagaimana petunjuk cara kerja LKPD itu, mana yang kalian tidak pahami, nanti kalian bertanya. Ya? Nah, ayo silakan dimulai. Mana? Ya. Ini nanti ya tinggal kalian jodoh-jodohan. Ya. Setelah kalian cari di materi isi buku, nah, makanya silakan kalian mencari dulu. Ya, sudah dapat informasinya? Sudah. Nah, kalau sudah dapat, sekretaris tulis dan tulis jawabannya yang ada di lembar jawaban itu. Silakan kalau sudah dapat informasinya. Ya, tulis. Pak Guru tunggu, kasih waktu 20 menit lagi supaya harus selesai. Nah, sudah. Waktunya sudah habis. Gimana? Sudah selesai semua? Ya. Baik, kalau sudah selesai, sekarang tinggal kalian sampaikan hasil diskusi di depan kelas. Siap? Oh ya, kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kita minta kesediaan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Semuanya yang lain memperhatikan teman kelompok 2 yang presentasi. Oke, silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah tentang LKPD yang diberikan oleh Pak Guru. Pemateri pertama yaitu Naisha Islamiyah Fitri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama itu tentang pengertian Al-Quran menurut beberapa para ulama. Para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Beberapa pendapat tentang nama Al-Quran secara kebahasaan antara lain, menurut Al-Lihyani, Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dan kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai suatu bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut.
makruh Qur'anan yang perlu qiraat. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan teman-teman yang belum paham dengan materi yang kami sampaikan, silakan boleh bertanya. Ya, tadi katanya. Menurut kelompok kalian pendapat yang paling kuat nih tentang pengertian dari Al-Quran itu pendapatnya siapa? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari balik. Ya, menurut kelompok kami pendapat tersebut kami sangat menyetujui dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i tidak Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ya. Sudah cukup? Cukup. Ada lagi pertanyaan? Sudah ada? Nah, ya, kalau sudah jelas silakan untuk kelompok 2 ditutup. Baik, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Nah, baik. Alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan presentasi tugas kalian dan sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kita sebelum menutupnya, Pak Guru ingin kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran yang dapat kita ambil hari ini, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran itu ada berapa asal katanya? Nah, siapa yang bisa nyebutkan? Satu, Torik. Yang pertama itu Qoro'ah, yang artinya membaca. Terus yang kedua itu Corona, yang artinya menggabungkan. Ya. Terus yang ketiga itu Qoro'in, yang artinya petunjuk. Terus yang keempat itu Al-Qur'u, yang artinya kesimpulan. Kumpulan. Ya. Terus yang terakhir itu namanya itu dari namanya sendiri, yaitu Ismul Alam. Ismul Alam. Jelas. Apakah sekarang kalian tahu? Tahu. Apa asal kata Al-Quran itu? Tahu. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Mendengarkan. Terima kasih kalian sudah bersemangat. Ya, Pak Guru sudah siapkan tugas. Ya, nanti bisa dikerjakan di rumah. Tugas di e-learning, tinggal buka e-learning. Ya, jawab dengan jujur. Ya? Selanjutnya mari untuk mengakhiri pelajaran kita, sebelum kita berdoa, Pak Guru ingin sampaikan bahwa pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang proses turunnya Al-Quran. Ya? Ya, mari kita sama-sama menutup pelajaran kita yang dipimpin oleh ketua kelas dengan doa kafaratul majlis. Silakan, ketua kelas. Untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idrom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anakku semua yang berbahagia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah.
P5 dan P2RA. Tahu P5 dan P2RA? Tahu. Siapa yang bisa? Apa kepanjangannya? Bukan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, benar? Ya, kegiatan P5 ini adalah kegiatan kita di akhir semester yang sudah diprogramkan oleh madrasah. Ya. Tema yang diangkat oleh madrasah kita adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Namun sebelum kita masuk kepada tema dan proyek kita, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pada tahap pengenalan. Pengenalan terhadap cara pengolahan sampah anorganik. Nah, silakan. Kemarin kalian sudah dibagi kelompok. Sekarang Pak Guru minta kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Pak Guru akan membagikan. Ya, sudah berkumpul bersama dengan kelompoknya? Ya, sekarang Pak Guru bagikan LKPD terlebih dahulu. Sekarang Pak Guru akan fasilitasi kalian dengan menonton video. Dari video ini kalian bisa nanti menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan semuanya, sebelum mengerjakan, mari kita sama-sama tonton videonya. Ya. Jelas? Ya, sekarang. Ya, dilihat ide-ide yang ada di videonya ya.
sudah ya, sudah selesai videonya. Nah, silakan, kalau sudah dipahami, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian menyelesaikan LKPD yang sudah Pak Guru bagi. Silakan. Ayo. Sudah. Ya, waktunya diskusi sudah selesai. Yang lain sudah jadi? Sudah. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, dari kelompok siapa yang berani maju duluan? Saya. Oh ya, silakan. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh Kamila. Yang pertama, menurut kalian apakah cara pengolahan sampah dalam video tersebut sudah efektif? Berikan alasan kalian. Ya, sudah efektif. Karena dalam video tersebut kita bisa memahami bahwa sampah-sampah bekas yang baru ataupun sudah lama bisa kita buat menjadi barang baru yang bermanfaat. Yang kedua, apakah cara pengolahan tersebut dapat digunakan untuk semua jenis sampah organik? Berikan alasannya. Ya, bisa. Tergantung kreativitas dari masing-masing orang. Contoh, botol bekas yang ada dalam video tersebut tidak hanya bisa membuat bak sampah, tapi juga bisa membuat atau menghasilkan barang-barang baru seperti pot gantung dan lain sebagainya. Ya, sudah jelas? Sudah tadi semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan atau yang ada yang mau menanggapi? Ada yang setuju enggak? Setuju. Hah? Ada? Nah, Zidan. Silakan Zidan. Saya ingin menanggapi hasil dari presentasi kalian. Menurut yang ada di video tersebut, saya kurang setuju dikarenakan peralatan yang dibuat itu hanya menggunakan kardus dan botol plastik. Dan botol plastik dan kardus itu bisa dijual walaupun tidak dimanfaatkan dengan menggunakan dan walaupun tidak dimanfaatkan atau tidak diolah, itu tetap memiliki harga jual. Tujuan kita di sini untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitaran seperti sampah-sampah plastik kayak permen plastik, bekas-bekas plastik gitu, sampah-sampah plastik yang tidak memiliki harga daya jual, bukan yang tetap memiliki memiliki harga jual saja. Sekian. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan. Jadi mengapa kata Zidan tadi yang kalau katanya kartus itu kan bisa jadi bukan hanya bisa darurat tapi bisa dijual atau apa jadi bahan yang kayak bisa menghasilkan uang atau itu kan itu memang bisa kita menghasilkan uang, bukan hanya kartus tapi botol dalam video tersebut. Memang harganya memang bukan lebih dari puluhan ribu. Daripada kayak gitu memang kita ingin mendapatkan suatu cuan yang lebih banyak, itu mending kita buat daur ulang atau barang-barang yang lebih baru dan menghasilkan nilai guna yang lebih banyak. Ya kan kalau dia udah dibikin jadi barang yang lebih berguna, nilai jualnya juga lebih tinggi. Iya. Bagaimana Zidan? Jo? Ya oke, setuju. Coba. Ya, kasih hapus. Ayo, silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi masing-masing kelompok dan sekarang kita sudah akan menutup kegiatan P5 kita. Tapi sebelumnya, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ayo. Ya. Jadi dari kegiatan kita tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui cara pengolahan sampah yang baik, sampah anorganik di sekitar kita. Baik, sekian dari saya Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasih aplaus buat kita. Dan ya, selanjutnya nanti setelah tahap pengenalan ini kita akan pada pertemuan yang akan datang kita masuk tahap kontekstualisasi. Kita langsung akan mengamati sampah-sampah yang ada di sekitaran sekolah. Insya Allah minggu depan kita akan melakukannya. Dan untuk itu, mari kita tutup bersama-sama kegiatan pembelajaran P5 kita ini dengan mengucap doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan kita sama-sama mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.